Kuning. Oke. Nah, berarti saya merasa tidak sendirian karena ada semuanya. Kalau tidak ada suaranya itu kan berarti saya merasa sendirian. Oke, kita lanjutkan ke sama saudara sekalian. Anda masuk ke Mentimeter, cuma ini Mentimeternya agak berbeda ya. Mentimeternya berbeda. Saya share screen sekarang. Proses pendeteksian ikut besar kali. Jadi yang akan Anda pelajari. Nah, ini mendengarkan materinya itu harusnya tadi malam gitu ya, bukan atau tadi pagi. Oke, saya ingin tahu. Coba sekarang masuk aja ke menti.com, kemudian gunakan kode ya. Kodenya agak berbeda. Kodenya kode yang baru. Ini 10.833. Silakan Anda masukkan. Saya ingin tahu saat ini Anda berada di mana. Oke, ada di Bogor, Surabaya. Oke, terus mana lagi nih? Jakarta. Oke, paling banyak Surabaya, Mas Ian. Ada dari Jakarta, Malang, Balikpapan. Nah, kalau Balikpapan mudah-mudahan masih bisa itu ya. Karena jangan sampai tidak Jumatan ya. Kalau ada yang mau Jumatan silakan. Ini Jember, Bengkulu. Kalau Bengkulu Jumatan aja lama ya. Oke, saya ingin tahu Lamongan, Karawang. Oke, masih Indonesia Barat. Yang Indonesia Tengah mungkin saya khawatirnya nanti kepepet dengan waktu Jumatan. Ini bilang saja ya, kalau misalkan yang dari Balikpapan itu sudah waktunya sholat Jumat ya. Juga yang Lombok, wah Lombok ini berarti juga mungkin Jumatannya akan lebih awal ya. Kalau misalkan nanti Anda butuh Jumatan, ya silakan. Nanti silakan istilahnya izin lebih dulu enggak apa-apa sama saya. Oke, Lombok, Solo, Surabaya. Oke, Sidoarjo, Aceh. Kalau Aceh masih lama nanti. Ya, Bangkalan. Terus 158 orang, Mas Ian. Oke, terus ya, oke. Sementara Surabaya paling jauh ini dari mana ya? Paling jauh, bentar, masih berubah terus. Yang paling banyak sebagian besar adalah dari Surabaya. Oke, yang paling jauh tadi Aceh ya, Aceh dari ujung timur, ujung barat. Kemudian yang dari ujung dari Palu, Palu Sulteng. Ini mudah-mudahan juga belum sholat Jumat gitu ya. Jayapura, serius ini ada dari Jayapura. Saya ingin tahu yang dari Jayapura angkat tangan. Yang dari Jayapura? Ada yang dari Jayapura? Yang dari Jayapura angkat tangan. Silakan ditekan tombolnya. Yang dari Jayapura? Nah, ini fake ini berarti ya. Akun fake berarti. Ini terlalu banyak main di media sosial ini. Jadi ada fake-nya ini ya. Jayapura, mana Jayapura? Saya ingin tahu yang dari Jayapura tadi. Yang dari Aceh. Ada yang dari Aceh tadi? Tahu saya? Aceh? Ada Aceh? Silakan bersuara yang dari Aceh. Ada, Pak. Oh, dari Aceh. Oke. Boleh kenalan dari Aceh siapa namanya? Iya, Pak. Aceh mana? Aceh Utara. Aceh Utara. Oke, baik. Tidak ingin ke Surabaya? Nanti tunggu pandemi kelar. Oke, baik. Pandemi ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Kira-kira enak Anda daring atau langsung dari Aceh? Enaknya? Nah, gimana, Pak? Enaknya itu kuliahnya daring seperti ini atau enaknya langsung datang ke Surabaya? Enak offline. Enak offline. Oh, oke. Karena bisa ketemu dengan teman-temannya ya. Oke, terima kasih. Yang dari tadi dari Lombok, tahu saya dari Lombok. Ada yang dari Lombok? Saya, Pak. Bisa di ini. Kalau saya nih banyak masalahnya ini. Yang mana ya? Oke. Silakan. Miftah ini ya, Miftah. Enggak, saya, Pak. Saya. Sorry. Oke. Siapakah Anda? Ya. Ini enggak kelihatan wajahnya ini. Maisa ya? Dari Maisa Ya. Andrati Sejati. Lombok mana? Dari Lombok Timur. Lombok Timur. Oke. Ya, oke. Dari SMA berapa dulu? SMA 1 Sabelia. Oh, baik. Karena yang dari Lombok juga banyak dan banyak teman-teman Lombok itu juga memiliki prestasi yang baik. Jadi saya rasa harapan saya nanti ada yang menurut dari Lombok
itu juga bisa melanjutkan. Oke, saya lanjutkan lagi ke tadi untuk kita lanjutkan ini coba belajar yang 8,5 jam ya. Oke, coba saya ingin tanya ini. Nah, saya ingin tanya dari yang hadir ini, silakan dilanjutkan. Dari yang hadir ini yang terkait dengan ada 4 materi kemarin ya. Ya, saya ingin tahu. Oke, silakan. Ya, sebagian sudah ya. Ada 13 orang yang belum. Tak masalah. Saya ingin tahu saja seperti apa aku apa ya? Internet. Aku next. Oke, ini kondisinya kuning ya. Anda harus taat aturan. Kondisinya kuning ya. Kuning, masih ingat kuning kan? Oke, baik. Berarti sebagian besar masih belum lengkap untuk apa istilahnya menjawab tadi ya. Saya lanjutkan. Nah, sekarang ini dari 4 materi ini, tolong silakan diisi mana yang paling ingin Anda perdalam. Coba silakan. Saya ingin tahu dari 4 materi itu Anda ingin mendalami yang mana. Tadi ada yang belum, ada yang sudah, ada yang sudah sebagian gitu. Tapi saya ingin tahu kira-kira mana yang perlu didalami. Oke, sementara masih sistem belajar dan perkuliahan. Oke, silakan. Ini masih materi ketiga. Materi ketiga yang dibutuhkan yaitu sistem belajar dan perkuliahan, sistem pendidikan dan kurikulum yang nomor 2. Oke. Yang materi 4 tentang profil dosen dan sistem informasi. Yang nomor 3, nomor 4 adalah tentang sejarah. Oke, sistem belajar dan perkuliahan. Oke, baik. Sementara sudah saya ada perubahan lagi kah ini? Sudah 104 yang ikut. Oke, sementara sudah fix ya. Oke, kita nanti akan prioritaskan ke sistem belajar dan perkuliahan. Baik, sudah saya tangkap ini apa istilahnya situasi dan kondisinya dari rekan-rekan semuanya. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan lewat apa namanya itu lewat link yang kemarin sudah disampaikan atau yang sudah dibagikan oleh apa panitia ya. Saya akan mencoba menjawab. Mudah-mudahan kalau Anda masih ada pertanyaan silakan ditulis saja di situ, nanti langsung saya jawab ya. Oke, sebentar. Saya tanya dulu. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ini pertanyaan pertama gitu ya. Tentang apakah lulusan ekonomi Islam hanya berkuliah di lembaga keuangan syariah saja? Ya, tidak ya. Jadi Anda lihat di materi yang keberapa ya? Kedua atau kedua nggak salah ya. Di kedua itu sudah kita sampaikan bahwasanya ekonomi Islam itu tidak hanya di keuangan saja ya, bisa di bisnis, bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan juga bisa. Jadi kalau Anda lihat itu ada beberapa rekan-rekan alumni kita itu yang ada di, bahkan sekarang ada yang jadi staf di kabinet ya, di lingkungan istana itu juga ada yang bekerja di situ sebagai analis ekonomi ya. Jadi banyak sekali sebenarnya. Jadi tidak hanya di tidak hanya di pemerintah di lembaga keuangan syariah saja, tidak hanya di bank syariah saja, tapi bisa macam-macam. Bahkan di rumah sakit juga ada ya, di bagian keuangan ya, di rumah sakit di bagian keuangan. Kemudian ada juga di perusahaan-perusahaan
Bahkan di pertambangan juga ada, ya, di pertambangan juga ada. Ya, beberapa kakak Anda, alumni Anda itu ada di beberapa pertambangan asing, multinasional. Apa tugasnya, Pak? Apa hubungannya ekonomi Islam dengan pertambangan? Yang mereka bekerja di apa? Di bagian keuangan. Ya, mereka akan apa istilahnya mengatur masalah investasi perusahaan, gitu ya. Kan investasi perusahaan sekarang ada dua ya, bisa konvensional, bisa syariah. Nah, dia itu bisa apa namanya itu bisa menjadi analis keuangan tadi, ya. Oke, ini pertanyaan dan ini sama ya tadi Veta. Kemudian proses kita hanya perusahaan dan bank tidak. Ini sudah saya jawab tadi ya. Jadi tidak harus ini ya. Cuma saya ingin Anda semuanya tidak bekerja di konvensional, ya. Tidak hanya tidak bekerja di bank konvensional maksud saya. Kalau ya atau lembaga keuangan konvensional. Kalau yang lain-lainnya boleh gitu ya. Anda boleh bekerja di perusahaan pertambangan atau yang lainnya, gitu ya. Kemudian kalau kita melanjutkan S2 di prodi akuntansi yang konvensional, itu apa? Setelah kita lulus dari S1 maksudnya apa ini ya? Apa boleh gitu ya? Ya boleh saja. Kalau S2 itu Anda mau dari ekonomi Islam, itu kemudian langsung ke akuntansi, boleh, nggak masalah. Ada kakak kelas Anda, angkatan 2000 berapa ya? Saya agak lupa. Kebetulan mereka dia agak suka dengan akuntansi, maka ketika dia lulus S1 ekonomi Islam, langsung dia ngambil di S2 akuntansi UNER juga, cuma topik tesisnya dia tentang akuntansi syariah. Ya, boleh saja, tidak masalah, gitu ya, diperbolehkan. Kemudian di sini penerapan kelas internasional. So ini yang saya ya, yang kelas internasional Anda tidak sendirian ya, ada 2 atau ada 4 ya. Kelas internasional itu ada 4, jadi tetap berjalan, ya 4 orang itu berjalan, insya Allah itu akan lebih apa istilahnya menjadi privat, ya, privat ya, gitu ya. Jadi nanti di kebijakannya apa ya tetap jalan ya, tetap jalan. Jadi bukan berarti berhenti. Jadi total mahasiswa kelas internasional itu adalah 4 orang untuk semester ini, gitu ya. Jadi nanti akan Anda terus berjalan ininya apa istilahnya proses pembelajarannya terus berjalan, gitu ya. Kemudian ini kalau mata kuliah saya oke saya nanti saya jawab ini ya. Yang ini prospek lulusan prodi ekonomi Islam ini apa saja ya? Banyak ya. Jadi Anda bisa ke apa? Ke perusahaan pertambangan, pemerintahan, bisa aja semuanya asalkan terkait kan gini, nanti saya terangkan lebih rinci lagi ya. Jadi tidak harus di keuangan ya, tapi semua bidang bisa. Kemudian jika studi mixing itu apa prestasinya? Prestasinya tidak harus akademik ya. Malah yang kita cari ada prestasi non akademik ya. Anda kalau misalkan atlet ya, atlet panahan misalnya gitu ya, terus juara SEA Games dan sebagainya. Nah, itu Anda juga menjadi salah satu peserta. Jadi semua prestasi apaan itu? Di sini ada Agung nggak ya? Ada Agung nggak di sini? Halo Agung, ada Agung? Mas Agung ini angkatan 2017 yang kebetulan mengulang ini ya. Kalau menurut daftar yang saya lihat Mas Agung Prayogo ya, nggak salah. Kalau hadir, ada hadir nggak di sini Mas Agung ini? Kalian nggak hadir Mas Agung ini ya? Nah, kalau nanti Mas Agung itu juara nyanyi, ya juara nyanyi. Tapi dia kemarin ikut studi mixing ke USIM, ya. Jadi boleh, apapun tidak harus akademik, ya. Terus kemudian bagaimana cara mengaplikasi ekonomi Islam? Ya, kalau ini berarti Anda harus belajar dulu tentang ekonomi Islam, kemudian nanti Anda baru bisa menjelaskan. Ya, kan itu sudah saya terangkan di video situ. Semester 4, setelah 2 tahun Anda kuliah di ekonomi Islam, itu Anda harus bisa menjelaskan apa bedanya ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ya. Terus kemudian apakah program Merdeka Belajar itu apa saja kegiatannya? Silakan nanti yang ini program Merdeka Belajar Anda lihat di Instagram Ekis Uner ya, ekis.uner. Nah itu sudah ada penjelasan saya tentang Merdeka Belajar di EGTV. Jadi silakan aja di situ nantinya ya. Kemudian bagaimana pandangan syariat terhadap ekonomi konvensional? Ya tidak saya jawab ini, bukan berarti saya tidak bisa, tapi kalau saya jawab sekarang Anda tidak akan tertarik untuk mengikuti kuliah. Nah, maksud saya nanti silakan semester 1 dan semester 2 itu Anda harus sudah bisa membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Jadi silakan Anda mengikuti kuliah, nanti kemudian Anda jawab kira-kira apa pandangan syariat terhadap ekonomi konvensional ya. Terus kemudian peran bagi lulusan di masa depan agen hosting. Nah, berarti ya ini salah satunya nanti ada bagaimana mengaplikasikan. Jadi yang kita pelajarkan di sini adalah bukan sekedar teoritis ya. Nanti Anda di semester 1, 2, 3, 4 itu memang konseptual ya. Baru kemudian di semester 5 dan 6, 7 itu adalah lebih aplikasinya. Jadi nanti kalau Anda ingin mengetahui bagaimana aplikasinya di bidang keuangan, manajemen, bisnis dan sebagainya, itu nanti Anda kuliahnya nanti di semester 5, 6, 7. Itu baru Anda akan bicara tentang aplikasinya. Kemudian di sini semester 1 kan paket, ya paket, jadi tidak bisa nambah ya.
kan Anda tidak bisa nambah 20, saya ingin 20-an SKS langsung Pak. Ya tidak bisa, karena kan Anda belum menunjukkan prestasinya. Prestasinya apa sekarang? Kan Anda belum menunjukkan prestasinya. Betul, apakah Anda memang berprestasi, layak untuk dapatkan 24 SKS? Kan belum kita evaluasi. Ya. Jadi kita tunggu nanti di semester 2. Kalau semester 2 Anda mendapatkan IP 3, ya Anda layak mendapatkan kuota 24 SKS. Tapi kalau IP Anda itu hanya 2,75, ya berarti Anda layak untuk mendapatkan kuota hanya kota SKS-nya hanya 18 SKS, gitu ya. Buku panduan nanti sudah diumumkan nanti ya. Oke, terus mengapa ekonomi syariah digandeng ekonomi Islam? Ya, ini hanya masalah istilah saja ya, masalah nomenklatur, nomenklatur saja. Jadi ini hanya masalah nomenklatur ya, tidak ada perbedaan ya. Karena yang benar itu adalah Islamic economic, bukan syariah economic. Ya, bahasa Inggrisnya adalah Islamic economic. Karena itulah kenapa kemudian kita ganti menjadi Islamic economic, bukan ekonomi syariah. Ya, meskipun Indonesia itu namanya ekonomi syariah, tapi secara nasional bahasa yang dipakai adalah Islamic economic, bukan syariah economic. Ya, oke, terus oke, belum lihat semuanya. Yang poin nambah SKP itu apa saja? Yang nambah SKP itu banyak sekali ya. Anda ikut seminar, Anda ikut meeting, Anda ikut lomba, Anda ikut kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang ada, itu semuanya bisa ditambahkan di situ ya. Kalau Anda ingin menjadi wisudawan berprestasi nantinya, Anda harus menambah SKP-nya ya. Setiap nanti ada buku panduan SKP, itu ada nilainya. Setiap kegiatan itu ada nilainya sendiri-sendiri ya. Jadi bukan berarti satu kegiatan itu nilainya satu, tidak. Seperti kegiatan PPKMB ini, PPKMB yang Anda ikuti saat ini itu nilainya 25, tidak salah. Terus nanti tambah lagi berapa gitu ya. Sebenarnya Anda menambahnya tidak terlalu banyak sebenarnya untuk 100 minimal itu ya. Oke, kemudian mau tanya mengapa tema skripsi tidak boleh sama dengan mata kuliah. Maksudnya gimana ya? Menanya mengapa tema skripsi tidak boleh sama dengan mata kuliah pilihan. Oh enggak, ini salah ini. Kalau seperti ini persepsinya salah. Ya, tema skripsi itu harusnya sesuai dengan tema mata kuliah pilihan, bukan maksudnya tapi diperbolehkan. Harusnya idealnya tema skripsi nanti itu sama seperti tema mata kuliah pilihan. Kalau misalkan pilihan Anda itu adalah tentang ekonomi Islam, ya tema skripsi tentang ekonomi Islam. Ya. Tapi kalau misalkan saya ingin ambil mata kuliah pilihannya adalah tentang keuangan ya, kemudian Anda ingin tema skripsi tentang bisnis ya, boleh saja, itu boleh. Itu maksudnya ya. Ini salah pertanyaan saya ya. Kemudian ini ketolak akuntansi di UB, di UIGM ternyata sama awal di ya. Alhamdulillah, semoga Anda menjadi senang di sini gitu ya, dan menemukan sesuatu yang baru di sini ya. Oke, nama saya bukan Pak Rudi ya. Pak Rudi nanti wakil dengan satu. Nanti yang marah bukan saya, tapi yang marah nanti Pak Rudi nantinya ya. Nah ini saya nggak tahu ini kok pertanyaannya kok ini yang sama ini ya. Pertanyaan ini copy paste atau gimana ya? Atau sama orang ini ya? Jadi sini sudah saya jelaskan ya. Belanda. Ini apa sih Belanda apa ini ya? Mekanisme cara mulai daring saat ini kan sudah ada di video. Nanti Anda masuk ke e-learning UNER Asiadi ya. Ya, ini ya, kalau Anda bertanya ekonomi Islam itu beda jauh nggak dengan materi ekonomi bangunan? Beda jauh gitu ya. Anda lihat aja di video itu tentang materinya ya, materi-materi. Nanti Anda di buku panduan itu ada daftar mata kuliah di ekonomi bangunan. Nah, nanti Anda bandingkan mata kuliah di ekonomi bangunan sama di ekonomi Islam sama tidak, itu jauh berbeda ya, jelas berbeda. Kemudian benar apakah nanti ada materi Arab gundul? Ada dilatih ya, nanti ada dilatih di bahasa Arab nantinya ya. Ya, bukan materinya malah bahasa Inggris sama bahasa Indonesia nantinya gitu ya. Kemudian nah, ini sudah saya jawab tadi ya, murtad dari IPA, pematerian yang dalam supaya tidak ketinggalan dari anak IPS asli ya. Jangan khawatir ya. Bukan berarti kemudian yang dari IPA itu Anda ketinggalan dari anak IPS ya, atau sebaliknya anak IPS itu merasa bangga karena dia menguasai, tidak ya. Anda tahu saya ini orang IPA loh ya. Budina ini juga orang IPA gitu ya, tapi kemudian masuk IPS gitu ya. Jadi semuanya tergantung ya, tergantung semangat dari Anda masing-masing. Kalau Anda langsung gigi 4, semester 1 langsung gigi 4, insya Allah itu langsung bisa meninggal ketertinggalan. Meskipun Anda orang IPS, tapi kalau langsung gigi 1 saja, selama kuliah itu hanya gigi 1 saja, ya percuma gitu ya. Oke, ini ini pembahasannya panjang ya. Nanti Anda bisa bertanya. Minat di sana, ya ini ada gitu ya.
kalau ini ada yang minat kerja di lembaga syariah, apakah BUNER akan merekomendasikan dengan lembaga syariah tersebut? Ada beberapa lembaga keuangan BMT ya. Dulu ada BMT yang sudah minta ya. Sebelum lulus sudah diminta untuk menyiapkan orang. Ya, itu ada ya. Dosen wali bisa memilih sendiri? Tidak boleh ya. Dosen wali nanti itu akan ditentukan oleh akademik ya. Nah, oke. Kemudian sikap pengusaha seandainya bekerja dalam bidang bagaimana sikap ekonomi syariah ketika seandainya bekerja dalam bidang perbankan konvensional. Ya, ini mencederai Jadi maksudnya itu adalah ya Anda percuma saja ada kuliah di sini kalau tiba-tiba nanti Anda bekerjanya di bank konvensional gitu ya. Itu masalahnya itu murtad kalau ini ya. Apa yang membuat negara-negara barat tertarik? Oke, nanti ini dibahas lebih detail lagi. Apakah perusahaan yang saat oprek benar-benar mencari alumni dari KIS ya Pak, terutama UNER? Ya jelas ya. Ada banyak dari Bank Indonesia, ada dari Total dan sebagainya. Jadi bisa sih semuanya jangan khawatir ya. Menurut saya secara skill, secara kurikulum nanti Anda semua sudah disiapkan untuk bekerja di bidang-bidang yang ada saat ini ya. Tapi kembali lagi kepada skill Anda ya. Kalau Anda hanya kuliah saja tidak mengembangkan diri selama perkuliahan itu juga itu juga tidak berkembang Anda. Tapi kita akan berupaya untuk membangun supaya lingkungan ini supaya mendorong Anda untuk tetap untuk bisa berkembang. Oke, kemudian melanjutkan S2 ke program studi internasional lulus dari S1 ya. Apa kita bisa melanjutkan S2 ke program studi ilmu ekonomi setelah ini? Jawabannya sama ya. Boleh. Setelah Anda lulus dari ekonomi Islam, kemudian Anda mau melanjutkan ke bidang yang lainnya, silakan ya. Ada kakak kelas Anda, S1 ekonomi Islam, sekarang melanjutkan S2-nya di manajemen bisnis administration ya, MBA. MBA-nya ITB ya. MBA-nya ITB dengan program studi beasiswa dari LPDP ya. Itu boleh, tidak masalah ya. Kemudian bagaimana perputaran pelajar di Indonesia untuk apa yang ya. Ini banyak ya. Yang tadi di video saya sudah jelas ya di situ ya. Universitas-universitasnya sudah ada jelas ya, mulai dari Universitas Sains Malaysia, Universitas Malaya, kemudian IUM, kemudian dari Pakistan juga ada. Kalau Anda mau berniat ke Pakistan kita juga ada ya. Kemudian ini apa lagi? Kalau izin apa? Kalau dari kelas reguler bukan kelas reguler bisa ikut studi bisa ya. Kalau yang kelas reguler itu sifatnya bukan wajib, tapi kalau kelas internasional itu nanti wajib gitu ya. Jadi kalau yang kelas reguler itu syaratnya bisa ikut itu adalah harus memiliki prestasi ya, harus memiliki prestasi. Kalau tidak punya prestasi Pak, ya Anda boleh ikut, tapi nanti kalau bedanya apa dengan prestasi dengan yang tidak prestasi di Indonesia. Kalau yang prestasi itu nanti ada biaya biaya subsidi ya. Jadi tidak ditanggung semuanya ya oleh mahasiswa, ada subsidi dari fakultas. Tapi kalau yang Anda tidak memiliki prestasi tapi ingin mengikuti student exchange itu harus biaya sendiri ya. Kemudian ini nanti Anda belajar nanti ya. Ini tidak perlu saya jawab sekarang karena kalau saya jawab sekarang nanti Anda tidak tertarik lagi dengan mata kuliah saya gitu ya. Oke, terus kemudian apa ini ya? Mungkin nanti sudah ya. Terus kemudian waktu semester apa boleh untuk pindah prodi lain? Saya prodi ekonomi dan bisnis. Jika saya waktu semester apa boleh untuk pindah prodi lain? Ya silakan Anda. Kalau Anda sekarang mau pindah ya silakan aja, tidak masalah ya. Jadi tidak ada ketentuan. Kalau pindah tidak masalah. Asalkan ya Anda lapor ya. Jangan langsung keluar sendiri ya. Anda masuk ke sini dengan laporan berarti keluar juga harus laporan. Silakan Anda mau semester 5 mau ganti prodi silakan. Mau sekarang pun Anda mau ganti prodi silakan aja, tidak masalah ya. Oke, membuat sistem ini nanti ya. Ini pertanyaan nanti ada mata kuliah tentang pengembangan dan pemodelan bisnis Islam. Ya, nanti silakan itu Anda belajar di situ. Nanti Anda akan diajari tentang bagaimana membuat model-model bisnis syariah. Nah, itu nanti Anda masuk ke itu semester 5 nantinya ya. Terus kemudian fast track. Fast track ini sedang kita proses ya untuk fast track-nya. Tunggu saja mungkin. Kemudian tanya Pak Islam 4 tahun ke depan paling pas apa ya? Yang memang saat ini yang paling banyak berkembang itu di keuangan ya.
Nah, itu memang yang paling banyak dibutuhkan di sektor keuangan, ya. Kemudian apa lulusan ekonomi bisa di BUMN. Oh, ada di BUMN ada banyak kita ya. Ada yang ada di mana Peruri, ada yang di mana itu yang apa istilahnya? Yang saya tahu di sini BUMN itu yang Peruri ya dan sementara itu ya. Kemudian tapi bisa lah secara implisitnya adalah bisa, tidak ada masalah gitu ya. Ada biasa ke luar negeri, ya ini caranya tadi Anda harus dengan prestasi baru nanti akan kita berikan student exchange. Student exchange itu ada dua ya, ada apa namanya itu ada yang sifatnya 1 minggu, ada yang sifatnya satu semester ya. Oke, ini banyak sekali ya pertanyaannya ya. Oke, jadi wajar kalau oke nanti apakah ada alumni yang S2 di Inggris? Ada gitu ya. Ini ada ini Anda lihat ini pertanyaan atau ngetes sebenarnya ya, saya tahu juga ya. Oke, apa benar kalau bisa mencapai 3 bisa? Oh, bisa sekali ya, tidak hanya 39 lah. Artinya begini, kalau Anda sebagaimana saya sampaikan tadi, Anda perlu 3,9 lah. Anda cukup 3,00 aja, itu rutin tiap semester itu 3,0 aja. Itu saya yakin Anda bisa 3,5 tahun gitu ya. Oh bisa, insya Allah ini yang penting apa? Motivasi menurut saya ya. Kuncinya adalah motivasi. Ya, apakah Anda itu jurusan apa namanya jurusan IPS tapi tidak punya motivasi untuk belajar ya akan tidak bisa survive. Jadi intinya adalah motivasi ya. Oke, ini nanti dibahas saja ya di perkuliahan ya. Kemudian pembelajaran ekonomi Islam materinya lebih besar bahasa Arab atau bahasa Inggris ya. Lebih banyak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Arab juga ada sebagian. Kemudian apa ini? Kenapa UNER memilih pakai ekonomi Islam dan bukan ekonomi syariah? Ini sudah kita jelaskan nanti ya. Kita memakai istilah umum ya. Istilah umum di dunia itu adalah Islam ekonomi, bukan syariah ekonomi. Ya. Untuk dosen pembimbing, apakah 4 tahun sama dosennya? Dosen wali ya, bukan pembimbing. Kalau dosen wali itu selamanya. Jadi dosen wali itu seperti orang tua Anda di sekolah, di kuliah ini ya. Terus ini dalam pembelajaran ekonomi Islam artinya, oke ini sudah jawab. Ini nanti Anda masuk di mata kuliah manajemen keuangan Islam 1 dan manajemen keuangan Islam 2. Nah, sama manajemen portofolio dan investasi syariah. Nanti Anda akan tahu bedanya. Ya, forex itu seperti harusnya forex itu haram atau halal dan sebagainya. Dan bagaimana yang syariah gitu ya. Nanti ada. Oke, kemudian Bu Panduan ada di mana? Sudah harus baca. Ya, buku apa sih harus dibaca selama belajar ekonomi Islam? Ada semester 1 ya. Jadi ya belajar sesuai dengan bukunya yang dibaca ya bukunya sesuai dengan apa yang akan hendak dipelajari di semester ini gitu ya. Sesuai dengan topik-topik mata kuliahnya. Apakah lulusan ekonomi Islam yang menempuh pendidikannya hanya 2,5 tahun, bukan 2,5 tahun ya, tapi 3,5 tahun ya. Kalau 2,5 tahun itu DO nanti ya. Saya tidak ingin. Saya tidak ingin Anda terlalu sangat cepat sekali. 2,5 tahun Anda lulus, ya itu namanya DO ya. Saya tidak bisa bahasa Arab Pak. Santai aja ya. Insya Allah nanti tidak ada masalah. Banyak yang kakak kelas Anda juga tidak bisa berusaha Arab. Saya juga tidak bisa berusaha Arab kok. Insya Allah ya. Kemudian untuk dosen wali ya, ini untuk dosen wali selama seumur hidup ya, selama Anda masuk ke materi apa ya Pak? Wah, kalau materi apa ini silakan ditanya lagi aja lah ke panitia. Saya nggak tahu ya, Anda mau resume siapa gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu memikirkan resume, tapi saya ingin Anda betul-betul paham. Karena apa? Karena maksud saya adalah banyak masalah terjadi itu karena gara-garanya tidak mengetahui sistem yang ada ya. Oke, ini sudah saya jawab. Ini bisa ke luar negeri ya, bisa ke prodi apapun ya. Terus kemudian oke. Boleh kalau non Islam mau belajar ekonomi Islam boleh aja, enggak masalah gitu ya. Nah, S2 ekonomi Islam enggak, UGM itu enggak punya S2 ekonomi Islam ya. UGM itu hanya punya prodi konsentrasi. S2 UGM-nya itu adalah S2 program agama ya. Agama ya, ilmu agama. Di UGM itu adalah S2 dan S3-nya yang ada itu adalah ilmu agama. Ya, ilmu agama. Tapi ada konsentrasi tentang ekonomi Islam. Jadi malah yang kalau sekarang ngapain ke UGM ya di UNER saja sudah ada ya. Di UNER itu sudah ada program studi Magister Ekonomi Islam ya.
Ini apa? Bagaimana juga hubungan alumni Islam dengan para alumni Mahasiswa FEB UNER? Maksudnya apa ya? Ya biasa-biasa saja ya, tidak ada masalah. Ke Eropa ada, ke Belanda ya, ke Saxon University ada, kemudian rekomendasi mata kuliah. Nanti masalah buku yang akan digunakan itu sangat tergantung pada dosennya. Nanti silakan dosennya nanti apa akan dipandu oleh dosennya. Buku apa yang harus Anda pelajari, gitu ya. Ya ini sudah sama tadi ya. Oke. Minta bantuan dosen di luar populer, misalnya nasihat ketika ingin buka bisnis di kampus. Oh boleh aja, Anda bisa berdiskusi dengan siapapun ya. Anda boleh, tidak ada larangan, gitu ya. Kelas reguler dengan kelas internasional apa Pak? Ya kelas reguler itu bahasa Indonesia, itu yang paling perbedaan ya. Yang internasional kelas bahasa Inggris, dan memang nanti exposure-nya nanti bisa jadi nanti yang mengajar di kelas internasional itu adalah orang-orang yang dari dosen-dosen luar negeri gitu ya. Kalau yang kelas reguler nanti yang mengajar adalah dosen dari dalam negeri gitu ya. Ya ini sudah saya jawab. Perkuliahan dengan setahun apa syaratnya? Ya syaratnya ya ini harus pokoknya IP-nya minimal 3 gitu ya. Ini sudah saya jelaskan sebenarnya di video ya. Silakan Anda nanti lihat di video saya. Ini sudah saya jawab. Terus semester 1 gimana? Saran untuk ikut studi next semester 1 semester gimana Pak? Ya ini tadi sudah Anda bisa lihat di Instagram Ekisuner ya. Itu ada panduan untuk yang tahun-tahun sebelumnya. Anda bisa membaca di situ tentang studi mixing. Oke, banyak sekali ya, sampai 100. Kalau kelas internasional? Kelas internasional dimulai sama. Kelas internasional dan kelas reguler itu sama, ya. Jadwalnya sama, jadwal perkuliahannya sama. Maksudnya itu sama itu dalam artian waktunya. Mulai tanggal 7 hari Senin besok, ya. 7 September hari Senin besok. Oke, ini sebenarnya panjang ini jawabannya ya. Ini banyak sekali. Apakah aku butuhkan Dubai? Kelas oke, ini banyak sekali ya. Praktek ekis, oke. Apalagi tes hafalan hadis. Ini ya nanti ada akuran hadis dan ekonomi ya. Mata kuliah akuran hadis dan ekonomi itu nanti ada, gitu ya. Ini sudah banyak ya, sudah saya tanyakan, gitu ya. Oke, menurut saya sebagian sudah bisa saya jawab tadi. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, silakan Anda bisa raise hand, kemudian nanti bisa bertanya secara langsung. Kalau mungkin ada yang kurang jelas, silakan. Atau saya terlalu kecepatan ya, karena saya kecepatan tadi mungkin ada. Tapi semua pertanyaan Anda itu sebenarnya sudah terjawab semuanya di video, ya. Sebenarnya ada sebagian sudah terjawab di video. Tadi yang saya ingin yang penting, oh ya silakan bagi Anda yang Jumatan ya, yang ada di Lombok tadi, yang di Lombok, di Palu, itu kalau ada yang Jumatan silakan ya, silakan Jumatan, tidak masalah. Oke, panitia sampai jam berapa saya dikasih waktu? Buka lapak di fakultas boleh ya, tapi nanti ada ini ya, tempatnya harus ini ya, tidak sembarangan tempat Anda buka lapak gitu ya. Kalau Anda masih buka lapak sekarang ini rasanya kok Anda sudah ketinggalan zaman. Wong sekarang ini tidak perlu butuh lapak, Anda bisa online itu lebih bagus sebenarnya daripada buka lapak gitu ya. Maksudnya lebih baik online saja gitu ya. Oke, silakan yang sholat. Memang ini sudah waktunya sholat bagi yang di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur ya. Kalau Indonesia Barat, saya rasa masih belum lah. Kalau di Aceh gitu nanti ini gitu ya. Oke, kalau Anda ingin bertanya, silakan. Kalau ada yang pertanyaan, saya mungkin akan menjawab pertanyaan yang tadi saya janjikan tadi. Pertanyaan yang dijawab yang ini ya. Ada satu pertanyaan, sebentar saya akan jawab. Itu penting menurut saya. Karena ini masalahnya berbeda sekali dengan ketika Anda sedang belajar di SMA ya. Oke, coba saya share screen. Nah, oke, kelihatan ya. Jadi ini saudara sekalian. Jadi misalkan nih ya semester gasal tadi ini ya. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di video ya. Jadi pertanyaannya tadi adalah kalau misalkan Anda mengulang, misalkan ya, Anda misalkan nanti semester 1 ya, kemudian nanti pengantar teori ekonomi makro ini dapat E misalkan ya. E misalkan. E itu harus mengulang kalau E itu ya. Kalau E itu harus mengulang. Ya.
D itu kalau PT Mikro ini harus mengulang, PT Mikro ini. Nah, kapan mengulangnya? Mengulangnya nanti berarti nunda 1 tahun lagi. Nah, itulah kenapa kalau Anda sering banyak nilai D-nya sama nilai E-nya, artinya Anda harus mengulang, berarti Anda tertunda 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun, 1 tahun. Jadi nanti misalkan nih mata kuliah pengantar teori ekonomi makro ini Anda nilainya E misalkan gitu ya. Berarti Anda harus mengulang. Mulangnya kapan? Mengulangnya nanti tahun 2021. Gitu ya. Kan nanti semester ini Anda mengikuti pengantar teori ekonomi Islam gitu ya. Pengantar teori ekonomi makro bulan September ini ya. Nanti kan berakhir bulan Desember ya. Berakhir bulan Desember. Lalu kapan mengulangnya? Mengulangnya nanti September ke depan. September tahun 2021. Jadi setahun lagi Anda menunggu. Itulah kenapa Anda jangan terlalu banyak ngulang. Kalau Anda terlalu banyak ngulang, lama-lama nanti kuliahnya tidak selesai gitu ya. Paham ya? Ini bedanya. Jadi nanti begini, yang harus Anda pahami itu ya, nanti kalau Anda sekarang ini angkatan 2020, nanti itu akan ada yang cepat lulus, 3,5 tahun lulus, tapi ada yang sampai 14 semester. Jadi masuk bareng-bareng, belum tentu keluarnya bareng-bareng, gitu ya. Itu. Terus nanti kemudian itu yang pertama. Yang kedua, bukan berarti sekarang ini Anda nanti akan dibagi kelas D, E, F. Ya, misalkan nanti masuk kelas pengantar akuntansi. Kelas pengantar akuntansi itu kelas D, E, F, D1 sama E1 misalkan. Itu semua nanti itu semester 2-nya itu ada bebas lagi. Jadi tidak selamanya bareng. Kalau SMA itu kan masuk bareng, keluar bareng, gitu ya. Nah, kalau kuliah itu tidak bisa seperti itu. Semuanya tergantung manajemen diri Anda masing-masing. Ya. Oke, itu perbedaannya, ya. Jadi disinilah Anda Anda harus bisa membedakan gitu ya antara cara belajar di SMA dengan cara belajar di kuliah. Oke, ada yang tanyakan? Kalau terkait dengan pertanyaan tentang materi saham itu halal atau haram itu nanti pembahasannya ada di fikih muamalah ya. Oke, kelas internasional nanti KRS-nya ada ya. Jadwal dan sama ya. Baik kelas internasional maupun kelas reguler itu nanti semuanya akan di-entry KRS-nya secara otomatis oleh bagian akademik. Silakan nanti Anda lihat di cyber campus masing-masing, gitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Saudara-saudara? Ada? Oke, terakhir saya cek berarti. Saya ngecek betul-betul apakah Anda sudah paham atau tidak. Nah, karena Bu Dina itu sudah menyiapkan hadiahnya. Jadi emang kalau hadiahnya Bu Dina tidak dimanfaatkan. Nggak tahu hadiahnya apa Bu Dina? Apa enaknya? Pulsa aja atau gimana? Oke, ini sebentar. Saya siapkan kuisnya. Nah, saya siapkan kuisnya. Sebentar ya. Oke, ini silakan Anda buka di kahoot.it ya. Saya ingin ngetes apakah Anda memang sudah memahami materi hari ini. Silakan Anda join tulis di sini www.kahoot.it gitu ya. Oke, silakan. Pakai nama asli ya, tidak boleh mana nama samaran. PIN-nya adalah 12099959. Oke, masih 2931, masih kurang. Terus ya 60, 61, ya terus. Ya, 100. Ada tambah lagi? 109, 110, 111, 12, 15. Ayo. 121.
124? Oke, stop sampai sini. Ada yang mau ikut lagi? Oke. Terus oke, 141. Saya stop di angka 150 mungkin ya. Oke. Oh, masih nambah? Mau ingin saya tambah? Oke, saya tambah 160. Silakan. Silakan, sudah cukup? 155? Masih nambah lagi? Oke, saya mulai aja ya. Kita mulai. 152 orang. 153. Oke, saya mulai ya. Siap-siap ya. Ini adalah masalah kecepatan dan ketepatan. Oke, 1, 2. Oke, saya tunggu 160. 160, masih ada? Kurang satu orang? Oke. Oke, saya start aja ya. Biar kita cepat selesai. 1, 2, 3. Siap-siap. Ada 10 pertanyaan. Kapan ekonomi Islam itu resmi beroperasi? Oke. Ya. Kita beroperasi resmi itu tahun 2007 ya. 2008 itu SK-nya, tanggal SK-nya ya. Tapi resminya adalah 2007. Oke. Oke, kita lihat siapakah yang juaranya. Dimas. Oke, Dimas yang nomor 1. Oke, next ya. Siap? Akreditasi internasional. Ya, 84 benar. Jadi ABS 21 yang benar. Oke. Sekarang siapakah? Oh, Dira. Selamat buat Dira ya. Anda naik ya. Oke, kita lihat lagi pertanyaan nomor 3. Nah, yang termasuk open semester di semester Gasal. Itu semester berapa? Ayo. Tiga menit lagi, 3 detik lagi. Ya, ini berarti memang banyak yang belum membaca materi ya. Hanya 28 yang benar. Jadi yang semester Gasal ini, yang open semester itu adalah semester 6. Oke, kita next. Siapakah? Oh, masih tetap Dira gitu ya. Meskipun dia ini naik. Oke, kita lanjutkan pertanyaan keempat. Mata kuliah yang bukan syarat lulus dari ekonomi Islam. Ya, oke, 64. Berarti ini sudah membaca materinya, gitu ya. Oke, kita lihat siapakah? Iqmal, ya. Naik Iqmal. Oke, next. Pertanyaan kelima. Berapa mata kuliah pilihan yang harus diambil? Ayo. Kalau sudah melihat videonya pasti tahu ya.
Oke, yang benar ada 3 mata kuliah. Ya, hanya 26 orang yang benar ya. Berarti yang lainnya itu belum membaca, gitu ya. Wajar. Oke, sekarang siapakah? Yaitu Dira kembali lagi. Sekarang kita lihat pertanyaan ke-6. Berapa jumlah dosen ekonomi Islam FIB UNER? Ayo. Oke, yang benar adalah 32 orang. Oke, ini berarti sudah membaca semua kalau yang ini di sini ya. Oke, siapakah ya? Anike. Pertanyaan ke-7. Nah, ini jangan sampai salah ini ya. Oke, 52 ya. Yang salah-salah ini yang penting ya. Jadi mohon dengan sangat nanti Anda yang para mahasiswa baru ini itu harus masuk ke info Ekis UNER di channel Telegram karena disitulah nanti semua materi-materi terkait dengan perkuliahan dan sebagainya itu akan disampaikan di situ ya. Termasuk pergantian jadwal kuliah ya. Oke, Anike ya yang juara. Kita lihat pertanyaan ke-8. Berapa SKS yang harus ditempuh sampai lulus sarjana ekonomi Islam? Ya, alhamdulillah ini berarti sudah benar semua, sudah tahu semua ya. Oke, siapakah? Wih, ini Anike naik ke atas. Oke, pertanyaan ke-9. Berapa persen maksimum nilai D? Ya, ternyata masih ada yang salah juga ya. Yang benar adalah 20% ya. Kesalahan inilah yang akan menimbulkan fatal ya. Kalau Anda menganggap 25% itu sih masih lumayan gitu ya. Anda lebih tinggi. Tapi kalau Anda ini bahaya ini kalau 25% Anda mengasumsi 20% ya. Bisa saja Anda tidak bisa lulus nantinya gitu ya. Susah. Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Apakah Anike ini akan bisa tetap bertahan? Ini pertanyaan terakhir yang menentukan. Mata kuliah agama Islam 2 dapat ditempuh jika sudah mengambil berapa SKS? Iya, yang benar adalah 100 SKS ya. Yang banyak yang salah juga Mas Ian ya. Oke, kita lihat siapa? Juaranya? Umi Hanifah ya, nomor 3. Nomor 2 Hana. Dan nomor 1 siapa? Siti Fatimah.